Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Setelah kita mempelajari tentang aljabar, persamaan kuadrat dan jenis-jenis akarnya, maka kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Seperti apa fungsi kuadrat? Yuk terus simak video Ibu ini dan kita pelajari materinya. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus nih, karena fungsi kuadrat maka variabelnya pun yang paling tinggi adalah berpangkat 2, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, dengan nilai a, b, c adalah anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dalam fungsi tidak sama dengan 0, tapi adalah fx itu lambang fungsinya. Ini fungsinya x kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kemudian kalau dalam menggambar grafiknya untuk diagram kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y. Jadi persamaannya boleh y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian kita lihat dulu ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Kita bayangkan dulu sebelum kita memasuki seperti apa fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat itu berbentuk parabola simetris. Kalian tahu parabola ya? Yang seperti ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Kemudian kita lihat jika A lebih dari 0 maka grafik akan terbuka ke atas. Jadi karena kita berhubungan dengan diagram kartesius, maka ada grafik terbuka ke atas dan ada grafik terbuka ke bawah. Ini jika A lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas. Jadi kalau A nya lebih dari 0 maka grafiknya akan seperti huruf U. Jika A nya kurang dari 0 maka grafiknya akan seperti huruf N atau terbuka ke bawah. Bila diskriminannya sama seperti kemarin, jika diskriminannya lebih dari 0 maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kalau di jenis akarnya memiliki 2 titik real. Nah, kalau kurang dari 0 maka grafik akan memotong sumbu X, tidak akan memotong sumbu X, tidak menyinggung. Kalau sama dengan 0 memotong sumbu X di 1 titik. Sekarang yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, ada 4. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi langkah pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan atau jika Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 0 maka persamaannya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menggunakan cara yang sudah kita pelajari, yaitu memfaktorkan. Boleh melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Biasanya bila menentukan grafik itu soalnya tidak terlalu sulit untuk faktornya, jadi kita menggunakan faktorisasi atau memfaktorkan. Mudah-mudahan kalian masih ingatlah bagaimana cara memfaktorkan. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Jadi kita ganti X-nya 0 dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu dengan atau mensubstitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri pada dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Nih diingatkan rumus-rumusnya lah. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian koordinat titik puncak atau titik balik. Titik puncak itu ketika grafik terbuka ke bawah. Titik balik berarti ketika grafik terbuka ke atas. Adalah min B per 2A, min D per 4A. Jadi X nya itu kan sumbu simetrinya min B per 2A. Y nya itu adalah min D per 4A. Mau dihitung dihitung satu-satu boleh, atau kita masukkan dari nilai X sama dengan berapa nih yang sumbu simetrinya ke persamaan kuadrat. Substitusi seperti yang X sama dengan 0 tadi.
Berikutnya, yang keempat, langkah keempat adalah menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Ini biasanya untuk mempercantik gambar supaya lebih terlihat simetris. Maka kita ambil beberapa titik. Jadi titiknya tidak boleh sembarang, tapi harus bisa membentuk di daerah grafik. Jadi titik itu jika kita ambil akan mempercantik gambar. Baiklah, kita lihat contohnya. Contohnya adalah, contoh yang pertama adalah grafik. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, lihat penyelesaiannya, perhatikan setiap langkahnya. Kemudian yang pertama kali kita harus mengidentifikasi dari fungsi kuadrat itu adalah nilai A, B, dan C. Karena nilai A, B, dan C nya akan kita masukkan di beberapa rumus tadi. Y sama dengan x kuadrat min 4x min 5, berarti A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 4, C nya sama dengan 5. Aku yakin kalian sudah bisa menentukan nilai koefisien masing-masing ini. Nah, sekarang perhatikan A nya sama dengan 1, itu artinya lebih dari 0. Maka grafiknya nanti akan terbuka ke atas seperti huruf U. Kalian sudah membayangkan, jadi kalau nanti dapat titik-titiknya, kita harus membentuk grafik yang terbuka ke atas. Langkah pertama, titik potong dengan sumbu X. Maka Y nya sama dengan 0. Kita buat, berarti X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Dicari dengan memfaktorkan. Kita ingat memfaktorkan, adalah X plus 1 dengan X min 5. Ini masih ingatlah, kita kalikan hasilnya min 5. Ini 1 kali min 5, min 5. Kalau ditambah hasilnya yang di tengah. Jadi bila dua bilangan bila dikali hasilnya min 5, kalau ditambah hasilnya min 4. Ada yang di tengah lah, dikali di ujung, ditambah di tengah. 1 tambah min 5 dan min 4. Maka kita dapat faktornya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Maka titik potong sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Karena tadi Y nya adalah 0. Langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X nya sama dengan 0. Maka kita ganti X nya dengan 0 dari persamaan kuadrat yang diketahui di soal. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. 0 kurang 5 hasilnya min 5. Maka titik potongnya adalah 0, min 5. Dan sumbu simetri ini adalah X sama dengan min B per 2A. X nya min 4, B nya min 4, kemudian 2, A nya 1. Min 4 per 2, berarti 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian Y nya adalah min D per 4A. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti min 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali min 5. Ini hati-hati perhitungan ketika ada min-minnya. Hasilnya adalah min 36 per 4. Ini 16 ditambah 20. Berarti 36. Min 36 per 4 min 9. Jadi titik sumbu simetrinya 2. Di tengah-tengahnya 2, nih simetri membelah 2 gambar. Titik baliknya ada 2,9. Langkah keempat, menentukan beberapa titik bantu. Ini kita ambil untuk X sama dengan 1. Maka dapat Y sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 kurang 5 hasilnya min 8. Titik bantunya 1, min 8. Nah, dari langkah-langkah tadi, maka kita membuat grafik dalam diagram kartesius. Ini seperti ini nanti grafiknya. Setelah ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik di diagram kartesius. Baiklah, sekarang kita teruskan bagaimana cara menggambar grafik di diagram kartesius. Diagram kartesius itu adalah diagram yang membentuk garis horizontal dan garis vertikal, yaitu sumbu X dan sumbu Y.
Kemudian kalian buat dulu nih, kalian cari atau beli dengan buku streaming namanya, atau buku kotak-kotak matematika. Nah, kalian buat sumbu X dan sumbu Y. Karena gambarnya ibu tadi yang pertama akan terbuka ke atas, maka ibu membuat diagram sumbu X nya dan sumbu Y nya di atas. Sumbu X nya nih di atas, sumbu X yang mendatar, kemudian ini yang sumbu Y. Kalian buat ini dulu. Jadi kalian tentukan sumbu X, sumbu Y nya. Kemudian kita titiki dulu. Kita yang pertama tadi dapat titik potong sumbu X nya adalah min 1,0. Nih titik min 1,0 berarti X nya min 1, Y nya 0. Jadi kalau min 1,0 jangan bergerak, jangan ke 0 tapi ke min 1, X nya min 1, X nya min 1, Y nya 0. Ini di sini min 1,0. Kemudian yang kedua adalah 5,0. Jadi 0 nya, Y nya 0. Nah ini karena harus bisa menentukan inilah, membuat titiknya. Kemudian berikutnya ada titik potong dengan sumbu Y. Tadi ada 0 berapa tadi? Min 5,0. Nah jadi X nya itu terbalik ya, X nya 0, Y nya min 5. 0, min 5 ini namanya titik potong sumbu Y. Kemudian kita cari lagi titik baliknya. Titik baliknya tadi kita dapat adalah 2, min 9. Jadi ini garis 2, X nya 2, tarik ke bawah sampai ketemu angka 9, dihubungkan dapat satu titik. Mudah-mudahan kan sudah bisa semua menggambar titik ini. Jadi angka 2 di sumbu X, cari angka 2, tarik ke bawah, kemudian dihubungkan sampai ketemu angka 9. Tapi jangan ditarik ke 9, tapi tarik dari 9 titik putus-putus ketemu, maka ini namanya titik 2, min 9. Ini namanya titik balik karena grafiknya terbuka ke atas. Tadi kita mendapatkan titik bantu, dan cari titik bantu tadi adalah menggunakan X sama dengan 1. Jika X nya sama dengan 1, maka menggunakan X sama dengan 1. Nih, X sama dengan 1. Dapatnya tadi adalah min 8 Y nya, maka dari 1 ini kita tarik garis. Nih, jadi tarik garis, cuman garis ibu nggak kelihatan lah. Nah, ke min 8. Nah, ke min 8. Ini kita naikkan supaya pas. Nah, ke min 8. Titiknya ke min 8. min 8. Jadi karena simetris maka titik sebelahnya ini boleh dicari atau boleh tidak, karena kalau simetris itu berarti langsung ada. Ini min 8. Tadi ada 3, min 8 atau 4. 3, min 8 dari 1, min 8. Kita dapat 3, min 8 ini 3 pangkat 2, 9. 9 dikurang 12 itu min 3, min 5, min 8. Nah, ini titik bantulah. Titik bantu supaya kita memudahkan menggambarnya. Kemudian berikutnya sudah ketemu semua titiknya, sudah kita gambar semua, maka kita hubungkan dari setiap titik itu ke titik yang lain. Karena kalian menggunakan pensil atau bolpen, kalian boleh menggunakan penggaris ini, tapi sebenarnya tidak boleh pakai penggaris supaya jangan lurus. Jadi boleh aja untuk sekedar meluruskan. Jadi kita hubungkan titik ini. Nah, dari min 1,0 tadi ke min 5. Ini ibu di sini pakai penggaris lah. Kalian boleh aja tidak menggunakan penggaris, langsung
pensinya, tapi jangan diikuti titiknya, jangan ke sana kemari menghubungkannya. Dari min 1 ke sumbu X ke sumbu Y, kemudian dihubungkan lagi titiknya ke titik yang ini, yang titik bantu tadi min 1,8. Nah, sekarang usahakan menggambar ininya menggunakan lengkung. Jadi makanya Bu tidak menggunakan penggaris supaya lengkungannya terlihat. Jadi supaya lengkungannya terlihat. Nah, seperti inilah. Nah, jadi ini boleh aja penggaris dari titik yang di atasnya. Kemudian ini ada lengkungannya. Kita menggunakan lengkung supaya terlihat gambarnya tidak menggunakan penggaris. Jadi dilengkungkan, inilah yang namanya kan parabola, berarti kan melengkung di sininya. Dan dihubungkan lagi yang dari sini supaya sampai membentuk grafik lurusnya. Nah, ini. Nah, kita hubungkan ke sini. Oh, ini bisa aja pakai penggaris. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya yang Ibu jelaskan. Yang pertama menggunakan buku kotak-kotak atau buku streaming namanya, kalau beli di warung buku streaming namanya. Kemudian kita buat sumbu X dan sumbu Y atau diagram kartesiusnya, ditulis angkanya berapa titik yang diperlukan. Ibu menggunakan ini 1, 2, 3, 4, 5. Sumbu X nya karena tadi kita dapat sumbu Y nya adalah negatif min 9, paling tinggi adalah ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Jadi terserah aja, kalian boleh satu kotak satu, tapi kalau satu kotak satu tuh terlalu kecil gambarnya. Ini Ibu ambil satuannya ada 2 kotak. Jadi satuannya Ibu ambil 2 kotak, jadi 2 kotaknya 1, 2, 3, 4 supaya terlihat gambarnya lebih besar. Nah, kemudian sesudah itu kita tulis titik-titiknya. Tadi ini titik potong sumbu X min 1,0 dan 5,0. Tolong diperhatikanlah di sini titiknya. Kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,-5, berarti di sumbu Y-nya min 5. Dan titik bantunya kita dapat 1,-8. Jadi caranya dari garis angka 1 ditarik ke bawah sampai ketemu min 8. Dari min 8 tarik garis sampai ketemu titiknya. Ini namanya titik min 1,8. Kemudian titik 2,-9. Tadi yang titik baliknya 2,-9. Dari angka 2 tarik garis ke bawah sampai ketemu angka 9. Nah, ini yang Ibu garis merah ini namanya garis sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri nih. Nah, jadi sumbu simetri itu adalah membelah gambar menjadi 2, kan simetris berarti kan sama. Nah, ini membelah gambar 2, nih garis simetris samanya yang warna merah nih. Ini namanya titik balik. Titik balik itu karena grafiknya terbuka ke atas maka dia merupakan titik balik. Ini titik bantu yang kita cari, cuman tidak tertulis tadi lah, karena biasanya kalau fungsi kuadrat tuh kalau di sininya min 8 maka sebelahnya min 8 simetrisnya. Nah, simetrisnya. Kemudian ini titik potong sumbu X tadi. Nah, sekarang berikutnya dihubungkan setiap titik ke titik lainnya menggunakan pensil dulu pakai penggaris. Nah, dihubungkan sampai dapat titik. Ingatkan tadi yang di bawah sini puncaknya menggunakan lengkungan, dilengkungkan supaya lebih bagus. Nah, kira-kira seperti ini gambar grafik untuk soal nomor 1, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita lanjut contoh kedua. Ya, kita teruskan. Masih semangat kalian ya, karena menggambar fungsi kuadrat ini perlu ketelitian, maka harus pelan-pelan dulu. Contoh kedua, gambar grafik fungsi fx sama dengan min x pangkat 2 tambah 2x tambah 8. Ini kita menggambar grafik yang terbuka ke bawah. Jadi
fx sama dengan min x pangkat 2 tambah 2x tambah 8 itu bisa ditulis dengan y sama dengan min x pangkat 2 tambah 2x tambah 8, a sama dengan min 1, b sama dengan 2, c sama dengan 8. Karena a nya sama dengan min 1, maka grafik akan terbuka ke bawah seperti huruf N. Jadi bayangkan dulu grafiknya akan terbuka ke bawah. Ingatkan seperti parabola. Jadi bukan garis lurus. Langkahnya sama seperti contoh 1, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka kita faktorkan. Min X kuadrat tambah 2X tambah 8, kita akan dapat faktor X plus 4 dengan X plus 2. Jadi kalau dikalikan positif 8, kalau ditambah adalah positif 2. Ini ada negatifnya di depannya. Jadi min X kali X, jadi kalau misalnya masih ragu bisa dikembalikan min X kali X min X kuadrat, min X kali 2 min 2X, 4 kali X 4X, 4X min 2X hasilnya 2X. 4 kali 2 8. Itu cara mengembalikan. Kemudian X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Ini adalah titik potong sumbu X-nya. Jadi titik potong grafik sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 4,0. Ini nanti yang ini akan kita gambar lagi seperti contoh 1. Kemudian langkah kedua, titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Ini mudah ya, kita ganti X-nya dengan 0. X yang kita ganti bukan Y. Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 8. Y-nya sama dengan 8. Maka dapat titik potong grafik dengan sumbu Y dah 0,8. Dapat 3 titik sudah min 2,0, 4,0, 0,8. Dan sumbu simetrinya, ingatkan tadi rumusnya ada X sama dengan min B per 2A. Jadi B nya dari 2, berarti min 2 per 2 kali min 1. Min 2 bagi min 2 dapatnya 1. Y nya adalah min D per 4A, sama rumusnya B pangkat 2 dikurang 4AC. B nya 2, 2 pangkat 2 dikurang 4 kali min 1 kali 8. 4, ini min 4 kali min 1, 4 kali 8, 20. 4 tambah 4, 36. Tapi di sini ada min, jangan ketinggalan minnya. Min 36 per 4 kali min 1 min 4. Maka min 36 bagi min 4 hasilnya 9. Maka jadi sumbu simetri ini adalah X sama dengan 1 dan titik puncaknya 1,9. Titik bantunya boleh 1 titik atau 2 titik. Ini di sini ada 2 titik untuk X sama dengan min 1, jadi titik bantu. Tadi Ibu tegaskan bukan sembarang titik, tapi titik sekitar sekira gambarnya itu jadi. Jangan jauh-jauh mengambil titiknya. Jadi yang dalam gambar kan sudah kita buat sketsa. Biasanya kita buat sketsa dulu grafiknya nih. Oh, dimana kira-kira titik bantu yang diperlukan. Ambil X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 8 hasilnya 5. Y sama dengan 5, maka titiknya adalah min 1,5. Kemudian titik yang kedua X sama dengan 2, Y nya berarti dapat 8, maka titiknya 2,8. Dan nah dari langkah grafik tersebut kita buat di diagram kartesius. Ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat lagi di kertas grafiknya. Nah, kalian perhatikan lagi langkah-langkahnya seperti contoh 1 tadi untuk membuat grafik dari fungsi ini. Kita ke fungsi kuadrat. Ini yang kedua, Ibu sudah bantu dengan ini sumbu X, sumbu Y. Kalau dia terbuka ke atas, maka sumbu X nya di bawah Ibu taruh. Nah, akan terbuka ke bawah ya, maaf, terbuka ke bawah fungsinya. Berarti kan besar di bawah, di atasnya lebih banyak titiknya.
Ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya ada titik min 2,0. Tadi ada sebagai sumbu titik potong sumbu X-nya, yaitu min 2,0 dan 4,0. Nah, ini titik, ini namanya titik potong sumbu X. Kemudian ke titik bantunya tadi min 1,5. Nah, ini min 1,5 titik bantunya, dan 3,5. Nah, jadi biasanya sama karena simetris ini sama. Nah, kemudian berikutnya sumbu Y-nya adalah 0,8. Tadi ketemu sudah. Titik potong sumbu Y-nya ini 0,8. Titik puncaknya ini adalah 1,9. Nah, titik puncaknya 1,9. Kemudian titik bantu lain nih dapat tadi untuk X sama dengan 2 itu sama dengan 2,8. Atau ini tidak usah dicari karena ini bisa aja. Jadi kita buat simetrisnya. Kalau di sini 2 kotak berarti ke sini 2 kotak. Nah, turun berarti angkanya 2. Sekarang yang ini yang 3 itu sama nih. Nah, simetrisnya ada 3,5, 4,0. Nah, titik-titiknya sudah kita gambar. Jadi namanya titik potong sumbu X, titik potong sumbu X. Ini titik puncaknya. Kemudian ini sumbu simetrinya, X sama dengan 2, X sama dengan 1. Kemudian ini titik bantu, ini titik potong sumbu Y, ini titik bantu. Kita hubungkan seperti tadi grafiknya. Jadi kita hubungkan dari titik bawah, dari mana saja boleh, tapi harus teratur membuatnya. Nah, jadi ini ke sini. Nah, kalian boleh menggunakan penggaris yang ini untuk di lengkungan, menggunakan lengkungan, artinya jangan menggunakan penggaris semua. Nah, kemudian kita bisa membuat lengkungan sekiranya supaya bagus grafiknya. Nah, jadi di sini kita menggunakan lengkungan supaya gambarnya terlihat seperti persamaan kuadrat. Memang persamaan kuadrat sih. Nah, jadi buat yang bagus untuk kalian. Nanti ada soal latihannya. Tunggulah supaya naik lagi. Kemudian kita sambung lagi untuk sampai selesai grafiknya. Di samping-sampingnya boleh aja menggunakan penggaris, tapi supaya rapi. Jadi yang lengkungan saja menggunakan perasaan. Jadi biasanya menggambarnya menggunakan perasaan. Nah, ini seperti ini. Ini kurang bagus ya gambarnya. Masih gambar bagus yang tadi. Ini karena lengkungannya kurang bagus nih. Jadi seperti ini grafiknya. Yang terlihat seperti gambar yang di PDF tadi sudah bagus. Nah, jadi ini cara menggambar dari fungsi kuadrat. Ya, sekarang nih pertemuan ini, mudah-mudahan video yang dijelaskan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, mengucapkan salam hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.